Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rizky dengan NIM 43122011113. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal Jarkom, yaitu yang soal pertama adalah Gedung Tower A Politeknik Negeri Batam akan dibangun jaringan di lantai 11 guna mendukung aktivitas perkuliahan. Berikut rincian jaringan yang akan dibangun. Jadi yang pertama, satu ruangan dosen dengan jumlah host 7 buah. Kemudian satu lab jaringan komputer dengan jumlah hostnya 30. Dan dalam kurung cukup dirancang untuk 5 perangkat pada topologi. Kemudian satu lab multimedia dengan jumlah hostnya 25. Berdasarkan kasus di atas, maka tentukanlah poin-poin berikut dengan alamat jaringan 192.168.10.0/24. Soal pertama, buatlah topologi berdasarkan studi kasus di atas atau tools yang digunakan bebas. IP address untuk seluruh perangkat dalam bentuk tabel. Kemudian jelaskan video singkat dalam penentuan IP address untuk setiap host. Oke. Di sini saya sudah membuatkan laporan dan juga membuatkan topologi dari skenario di atas dan juga tabel IP address-nya. Kita masuk ke dalam bagian topologinya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat topologinya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ada yang paling atas ada internet, kemudian dari internet menuju ke router, kemudian dari router menuju ke switch layer atau hub, kemudian dari switch layer atau hub menuju ke 3 ruangan. Ruangan pertama ada ruangan dosen, kemudian lab, jaringan komputer, kemudian multimedia. Nah, dan ada penjelasan juga, ini merupakan topologi dari persoalan di atas. Jadi di sini skenarionya adalah Gedung Tower A Politeknik Negeri Batam akan dibangun jaringan di lantai 11. Di sini router menerima internet. Kemudian router menerima internet, router menyalurkan internet melalui kabelan ke switch layer atau hub untuk disalurkan ke masing-masing ruangan. Jadi router ini menerima internet, kemudian router ini menyambungkan ke switch layer menggunakan kabelan. Nah, nanti kabelan dari switch layer atau hub akan dihubungkan ke 3 ruangan tadi. Pada ruangan dosen dibutuhkan 7 host atau kita bisa bilang 7 komputer ya. Kemudian ini kurang N. Kemudian pada ruangan lab jaringan komputer dibutuhkan 30 host atau 30 komputer, dan ruangan lab multimedia dibutuhkan 25 host atau 25 komputer. Oke. Topologinya seperti ini. Kita masuk ke bagian tabel dari IP address. Nah, jadi untuk perangkat pertama di sini adalah router. Di mana router ini adalah awal dari semua IP. Jadi kita letakkan 192.168.10.1 karena memang defaultnya rata-rata itu IP router itu pasti 1 ya. Untuk subnet mask-nya kita menggunakan default 255, 255, 255.0 dan gateway-nya itu nggak ada. Nah, dari router itu yang menggunakan IP 192.168.10.1 itu akan dihubungkan ke switch layer. Nantinya switch layer ini menerima IP dari router dan switch layer ini menghubungkan IP tersebut ke berbagai ruang dosen, jaringan lab jaringan komputer, lab multimedia. Jadi switch layer tidak memerlukan atau membuat IP baru lagi ya. Nah, di ruang dosen, karena IP 1 sudah kita pakai tadi ya untuk router 192.168.10.1, ruang dosen itu kita gunakan karena 7 jadi 192.168.10.2 sampai dengan 8. Karena 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu ini jumlahnya ada 7 buah IP address, atau kalau misalnya kita terapkan ke komputer ada 7 buah komputer yang menggunakan IP address ini. Dan subnet mask-nya itu default juga, dan gateway-nya kita ikutin sama IP address dari router 192.168.10.1.
Kemudian untuk ruangan dosen sudah aman dan di lab jaringan komputer. Nah, karena kita membutuhkan 30 IP address atau 30 komputer, maka kita start IP address setelah angka 8. Karena tadi ruang dosen sudah menggunakan 8, berarti kita start lagi di 9. Ini gunanya untuk berurutan ya. Nah, lab jaringan ini kita memerlukan sekitar 30, jadi kita buat 192.168.10.9 sampai dengan 38. Subnet mesh-nya juga sama, default 255.255.255.0 dan juga sama seperti default gateway-nya 192.168.10.1. Untuk lab multimedia sama juga, kita memerlukan 25 host, 25 PC dari mulai start 39 sampai dengan 56. Untuk default gateway-nya juga sama, 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.10.1. Oke. Nah, sampai 63 nih ya, karena 25. Di sini juga saya jelaskan kita akan menetapkan alamat IP untuk router. Dalam kasus ini alamat IP router adalah 10.1 dengan subnet mesh-nya segini, defaultnya 255. Router ini akan berfungsi sebagai gateway untuk semua perangkat di jaringan. Nah, selanjutnya kita akan menetapkan alamat IP untuk ruang dosen. Sama seperti yang tadi saya jelaskan, 7 host di ruangan dosen. Kita dapat mengalokasikan rentang alamat IP hingga sampai 8, dari 2 sampai 8. Subnet mesh-nya sama dan gateway yang digunakan alamat IP router. Selain itu, untuk di lab jaringan komputer sama juga 30 host di lab ini kita mengalokasikan rentang alamat IP dari 9 hingga ke 38. Dan gateway-nya sama dengan yang di IP router. Kemudian terakhir di lab multimedia 25 host dari 39 sampai dengan 63, subnet mesh-nya juga sama dan juga alamat IP-nya alamat IP router untuk gateway-nya. Nah, dari penjelasan saya ini ada yang ingin saya sampaikan juga. Apa kegunaan dari alamat IP yang berurutan seperti ini? Mulai dari ruangan dosen 2 sampai 9, 2 sampai 8, kemudian lab jaringan 9 sampai 38, lab multimedia 39 sampai dengan 63. Sebenarnya kalau misal kita membuat IP tersebut tidak berurutan juga bisa. Seperti ruangan dosen ya, ruangan dosen kita start dari 15 sampai dengan mungkin 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mungkin seperti itu juga bisa dan tidak harus berurutan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa juga 30. Kemudian untuk komputer pertama adalah 192.168.10.30. Komputer kedua 192.168.10.25. Seterusnya juga bisa angka random seperti itu. Dan maksimal IP-nya itu adalah 1 sampai dengan 254. Selebih dari itu tidak akan terdeteksi dan salah satu kunci utama untuk menentukan IP itu adalah tidak boleh ada IP yang duplicate atau bisa dibilang IP yang sama ya. Misal komputer di ruangan dosen itu IP-nya 192.168.10.3. Kemudian di ruangan lab jaringan itu IP-nya juga sama 192.168.10.3. Nanti ketika kita cek di CMD dengan cara IP config all, dia akan berstatus duplicate atau bisa dibilang ada duplikasi dari IP address tersebut. Jadi dia tabrakan dan tidak akan terkoneksi ke internet. Jadi salah satu caranya kita harus membuat setiap komputer dengan IP yang berbeda agar bisa dideteksi dengan aman. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya terangkan, mengapa dibuat dibuat berurutan seperti ini agar lebih gampang untuk kita saat proses instalasi IP address. Karena misal kita membuatnya manual di masing-masing komputer, kita bisa tahu nih urutannya dari komputer pertama itu 2, kemudian sampai komputer terakhir itu 8. Dan juga nanti kalau misalnya ada masalah, saat kita cek di komputer admin atau di mana kita pakai IP scanner, kita bisa tahu tuh, oh alamat IP ini nih di mana nih. Misal alamat IP 4 ada di komputer nomor 3 di ruang dosen. Nah, kita bisa tahu. Kemudian
salah satu faktor yang membuat urutan ini gampang adalah ketika untuk digunakan di perusahaan-perusahaan besar seperti PT atau juga perkantoran. Karena kalau misal di PT atau perkantoran, mereka memiliki atau menggunakan 2 provider, mungkin 3 provider, dan paling kurang itu 2 provider. Mengapa seperti itu? Mengapa menggunakan 2 provider paling minimal ya? Karena ketika provider yang pertama, provider si A dan provider si B, ketika provider si A ini mengalami masalah atau sempat down atau mengalami perbaikan dari jam berapa hingga jam berapa dan mungkin beberapa menit seperti itu, kita bisa mengalokasikan alamat IP tersebut ke provider si B. Karena kita bisa membuat satu hub atau switch layer tersebut memiliki 2 router. Jadi nantinya router ini memiliki nanti router mempunyai 2, yaitu ada router A dan router B. Router A itu provider A, router B itu provider B. Kemudian dari 2 router tersebut akan disambungkan ke switch layer atau hub. Nah, nantinya di switch layer ini memiliki 2 IP address atau 2 IP address dari masing-masing provider. IP address provider A, IP address provider B. Jadi ketika IP address provider A itu mengalami masalah seperti yang saya tadi bilang, lagi down atau perbaikan, kita bisa mengalokasikan merubah lagi IP address mereka untuk ke IP address ke B atau router ke B. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.